hari ini? Sehat? Sudah sarapan? Jangan lupa sarapan setiap pagi supaya menambah semangat dan energi sebelum memulai pembelajaran. Nah, anak-anak, gimana nih? Sudah siap belajar atau belum? Kalau belum, yuk kita bernyanyi bersama-sama terlebih dahulu sebelum memulai doa pembelajaran untuk menambah semangat kita. Oke? Siap? Ikuti ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah semangat semuanya? Sudah siap belajar? Sudah siap menangkap ilmu baru? Oke, kita lanjutkan pembelajaran pada kali ini. Nah, sebelum kita memulai atau memasuki materi pembelajaran pada kali ini, Ibu mau tanya nih, anak-anak kira-kira masih ingat gak sih mengenai ciri-ciri makhluk hidup? Nah, dulu kalian sudah pernah belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup di kelas 3. Sekarang di kelas 4 ini, coba ayo kita review kembali apa saja sih ciri-ciri makhluk hidup yang pernah kalian pelajari dulu. Yuk diingat-ingat dulu yuk. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah mengingat apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Oke, yuk kita sebutkan sama-sama. Yang pertama, makhluk hidup pasti bergerak. Iya, setiap makhluk hidup pasti melakukan pergerakan. Kemudian, makhluk hidup pasti bernafas, memerlukan makanan dan minuman. Kemudian, ekskresi atau mengeluarkan zat sisa. Kemudian, peka terhadap rangsangan. Kemudian, bisa beradaptasi di lingkungan masing-masing. Kemudian ada tumbuh, pasti setiap makhluk hidup dapat melakukan pertumbuhan dan juga yang terakhir perkembangbiakan. Nah, ngomong-ngomong soal pertumbuhan dan perkembangbiakan, kali ini kita akan membahas lebih dalam apa saja sih macam-macam ataupun jenis-jenis pertumbuhan atau perkembangbiakan yang akan terjadi kepada hewan. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat mengetahui apa saja jenis-jenis pertumbuhan dan ataupun perkembangbiakan pada hewan. Dan juga siswa dapat mengetahui tahapan-tahapan pertumbuhan hewan dengan baik. Nah anak-anak, sebelum kita masuk lebih jauh mengenai materi ini, nah Ibu mau bertanya nih, kira-kira anak-anak pernah tidak mengamati pertumbuhan hewan ataupun hewan peliharaan kalian sejak hewan tersebut masih kecil hingga hewan tersebut besar? Ingat? Kalau pernah, kira-kira hewan apa yang kalian amati? Nah, ketika kalian mengamati hewan tersebut, menurut kalian ada tidak perubahan bentuk hewan sejak hewan tersebut kecil hingga hewan tersebut besar? Baik, sebelum Ibu membahas lebih lanjut terkait pengalaman kalian ini, yuk kita amati bersama-sama video berikut ini ya. Hai teman pintar, hari ini Pipo, Lula, dan Bol berlibur ke kampung halaman Nenek Oce. Kira-kira gimana tingkah dan keseruan mereka ya?
Wah, lihat, ada kucing. Ini kucing peliharaan nenek ya? Iya, Bol. Namanya Moka. Lucu banget namanya. Hai Moka. Lihat deh, ada anak-anak kucingnya juga. Lucu-lucu ya? Iya ya, mirip banget lagi sama ibunya. Iya, Bol. Namanya juga anaknya. Tapi jangan salah loh. Ada hewan yang induk dan anaknya sangat berbeda bentuk tubuhnya. Contohnya, katak. Aku tahu. Itu yang namanya metamorfosis kan? Iya, bener banget, Bol. Metamorfosis adalah daur hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk. Jenis hewan yang umumnya mengalami fase metamorfosis ini adalah golongan amfibia dan serangga. Namun, tidak semua hewan mengalami fase metamorfosis. Sebagian besar hewan seperti golongan mamalia, unggas, reptilia, dan ikan tidak mengalami perubahan bentuk selama fase pertumbuhannya, atau disebut dengan ametamorfosis. Tapi, mengalami metamorfosis atau enggak, setiap makhluk hidup akan mengalami fase pertumbuhan dari lahir. Lalu, bertumbuh dewasa dan kembali menghasilkan keturunan. Fase pertumbuhan berulang-ulang yang dilalui makhluk hidup dinamakan daur hidup. Nah, ayam adalah contoh hewan yang gak mengalami metamorfosis. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Induk ayam mengerami telurnya kira-kira 21 hari sebelum menetas menjadi anak ayam. Loh, tapi kok kelihatannya beda ya anak ayam sama ibu ayam? Itu nggak termasuk metamorfosis ya? Wah, pertanyaan bagus, Bol. Walau anak ayam menetas dengan bulu-bulu yang halus, seiring pertumbuhannya, bulu-bulu halus itu menjadi bulu-bulu seperti induknya. Perubahan bulu ini tidak termasuk dalam fase metamorfosis, karena bentuk anak ayam sudah sama seperti induknya saat menetas. Daur hidup ayam akan berlanjut setelah dewasa. Nah, bagaimana nih anak-anak? Video mengenai pengalaman Luna, Pipo, dan Bol ketika membahas mengenai daur hidup hewan. Nah, jadi anak-anak, seperti yang kita ketahui, semua makhluk hidup, baik kita, manusia, ataupun hewan, pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, hewan sendiri memiliki tahapan perkembangan ataupun pertumbuhan yang berbeda-beda. Seperti yang dikatakan Pipo tadi, ada beberapa induk yang bentuk tubuhnya tidak sama dengan anaknya. Nah, ada juga hewan yang induknya sama bentuk tubuhnya seperti anaknya. Hanya saja beda ukurannya. Jadi, hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap fase kehidupannya itu kita sebut hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk setiap fase pertumbuhannya, itulah yang kita sebut sebagai metamorfosis tidak sempurna. Nah, hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna biasanya dialami oleh beberapa serangga ataupun hewan-hewan amfibi, misalnya seperti katak, kupu-kupu, kemudian nyamuk, lalat, seperti itu. Sedangkan hewan-hewan yang tidak mengalami metamorfosis biasanya seperti mamalia, reptil, ikan, seperti itu. Akan tetapi baik hewan yang mengalami metamorfosis maupun hewan yang tidak mengalami metamorfosis, semuanya mengalami daur kehidupan. Apa itu daur kehidupan? Nah, misalnya ayam bertelur, telur tadi akan menetas kemudian menjadi anak ayam. Anak ayam tumbuh menjadi ayam remaja, kemudian tumbuh lagi menjadi ayam dewasa. Nah, ayam dewasa ini akan menghasilkan telur kembali, kemudian telur tersebut menetas dan akan terus berulang seperti itu. Nah, hal inilah yang kita sebut sebagai daur kehidupan. Begitu juga dengan misalnya hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Kupu-kupu bertelur, kemudian menjadi ulat, jadi kepompong. Setelah itu muncul kupu-kupu baru. Nah, kupu-kupu baru akan meletakkan atau mungkin berkembang biak, memiliki telur, kemudian akan menetas kembali dan mengulangi siklusnya yang sama. Nah, hal tersebut yang kita sebut sebagai daur hidup. Nah, bagaimana anak-anak kira-kira sudah paham mengenai daur hidup hewan? Kalau sudah paham, ayo kita coba urutkan
gambar di bawah ini sesuai dengan urutan daur hidup yang benar. Ibu tunggu ya. Nah, bagaimana? Kira-kira mana yang menjadi nomor 1? Iya, nomor 1 adalah gambar bayi kucing. Selanjutnya, bayi kucing akan tumbuh menjadi kucing yang kucing remaja. Selanjutnya, terakhir kucing remaja akan tumbuh lagi menjadi kucing dewasa. Bagus. Baik, selanjutnya perhatikan gambar di bawah ini. Silahkan anak-anak coba urutkan mana urutan yang sesuai dengan daur hidup ayam. Sudah? Benar, nomor 1, telur menetas, kemudian anak ayam, selanjutnya nomor 3, ayam remaja, kemudian selanjutnya ayam bertumbuh lagi menjadi ayam dewasa. Benar, 100 untuk kalian semua. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jika anak-anak sudah paham mengenai materi hari ini, nah Ibu ada penugasan nih buat kalian. Nah, dapat dilihat ya anak-anak, di sini Ibu mempunyai lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Pada bagian atas terdapat nama dan juga kelas. Nanti kalian dapat mengisi nama kalian masing-masing serta kelas kalian. Kemudian, untuk soal nomor 1, silahkan diurutkan proses daur hidup yang sesuai dengan hewan berikut ini. Nah, kemudian dijelaskan proses-proses daur hidup yang terjadi pada masing-masing nomor. Ditulis di bawah ya. Kemudian nomor 2, silahkan dibuat kesimpulan mengenai tahapan siklus hewan. Nah, ditulis pada kotak oranye ya. Yang terakhir, tuliskan menurut pendapat kalian, bagaimana sih sikap yang seharusnya kita lakukan terhadap hewan di sekitar kita, ataupun hewan peliharaan kalian. Silahkan ditulis di kolom ya. Nah, baik, sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, yuk kita simpulkan bersama-sama. Kita tadi belajar mengenai apa saja sih? Nah, yang pertama kita tadi belajar mengenai daur hidup hewan. Apa sih daur hidup hewan itu? Nah, daur hidup hewan yakni fase yang dialami hewan sejak hewan tersebut lahir, kemudian tumbuh menjadi hewan yang dewasa. Kemudian hewan tersebut akan berkembang biak, kemudian tumbuh lagi, nah siklus tersebut akan berulang. Nah, hal tersebut yang kita sebut sebagai daur atau siklus hidup. Selanjutnya, jenis-jenis pertumbuhan tadi ada 2, yakni yang pertama ada metamorfosis sempurna dan yang kedua ada metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna yakni apabila setiap fase pertumbuhan hewan tersebut mengalami perubahan bentuk tubuh. Misalnya kupu-kupu, kemudian apalagi tadi lalat, kemudian ada nyamuk misalnya. Selanjutnya adalah metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis tidak sempurna ini proses perkembangan tubuh hewan atau setiap fase pertumbuhan itu bentuk tubuhnya sama, hanya saja ukurannya yang berbeda. Ketika masih kecil, ukurannya masih kecil. Ketika hewan tersebut tumbuh menjadi hewan dewasa, maka ukurannya semakin membesar. Nah, gimana nih anak-anak, sudah paham ya mengenai pembelajaran pada hari ini? Nah, anak-anak sendiri jangan lupa selalu semangat belajar, karena anak-anak sendiri juga akan selalu bertumbuh. Nanti anak-anak di masa depan pasti juga akan menjadi orang dewasa. Nah, kalian semua yang akan menentukan masa depan bangsa kita, oleh karena itu sukses selalu dan jangan lupa belajar. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran pada kali ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran dari Ibu, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.